Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Wulandari Ramadhani dari kelompok Enan dengan NIM 2454201007 ingin mempresentasikan hasil dari PPT saya yang judulnya yaitu Manajemen Risiko dan Keberlanjutan Finansial. Yang pertama, apa itu manajemen risiko? Proses terstruktur untuk mengidentifikasi, menilai, memprioritaskan, dan mengendalikan risiko yang mungkin memengaruhi tujuan organisasi atau individu. Tujuan utama, mengurangi dampak negatif risiko. Yang kedua, mengoptimalkan peluang yang muncul. Yang ketiga, memastikan kepatuhan dan kepercayaan stakeholder. Selanjutnya, jenis-jenis risiko yang mempengaruhi keuangan. Pertama, risiko pasar, perubahan harga saham, mata uang, suku bunga. Yang kedua, risiko kredit, gagal bayar pinjaman atau tagihan. Yang ketiga, risiko operasional, kesalahan proses, gangguan sistem, dan kecelakaan. Yang keempat, risiko hukum dan kepatuhan, pelanggaran peraturan dan tuntunan hukum. Yang kelima, risiko reputasi, kerusakan nama baik yang mempengaruhi pendapatan. Yang keenam, risiko lingkungan dan sosial, perubahan iklim dan konflik sosial. Selanjutnya, pengertian keberlanjutan finansial. Apa itu keberlanjutan finansial? Yaitu kemampuan untuk memelihara kestabilan keuangan dan memenuhi kewajiban keuangan dalam jangka pendek dan panjang, sambil tetap mampu mengembangkan nilai. Ciri-ciri, pertama, kas yang cukup untuk operasional sehari-hari. Yang kedua, kemampuan membayar utang tepat waktu. Yang ketiga, kemampuan menghasilkan laba keberlanjutan. Yang keempat, pengelolaan aset yang efisien. Selanjutnya, hubungan antara manajemen risiko dan keberlanjutan finansial. Manajemen risiko adalah dasar dari keberlanjutan finansial. Pertama, tanpa pengelolaan risiko, risiko tak terduga dapat merusak kesehatan keuangan. Kedua, dengan mengelola risiko, Anda mencegah kerugian besar dan memanfaatkan peluang. Contoh, mengelola risiko iklim, mencegah kerugian dari bencana alam yang mempertahankan keuangan jangka panjang. Selanjutnya, langkah-langkah implementasi. Pertama, identifikasi risiko, teliti semua faktor yang mungkin mempengaruhi keuangan. Kedua, penilaian risiko, hitung dampak kuantitatif dan kemungkinan terjadi kualitatif. Ketiga, prioritasi risiko, fokus pada risiko dengan dampak besar dan kemungkinan tinggi. Keempat, pengendalian risiko, pilih strategi, menghindari, mengurangi, mentransfer asuransi atau menerima. Kelima, pemantauan dan evaluasi, periksa secara teratur apakah strategi berjalan dengan baik. Selanjutnya, contoh kasus keberhasilan perusahaan atau perbankan. Pertama, mengidentifikasi risiko kredit akibat wabah pandemi. Yang kedua, melakukan tinjauan ulang portofolio pinjaman dan memberlakukan kebijakan pemberian pinjaman yang lebih ketat. Ketiga, hasil. Kerugian kredit turun 30%, keuangan tetap stabil meskipun ekonomi menurun. Selanjutnya, kesimpulan. Manajemen risiko adalah investasi penting untuk keberlanjutan finansial. Pertama, penting untuk memasukkan risiko lingkungan, sosial, tata kelola dalam pengelolaan. Ketiga, lakukan pemantauan secara teratur dan sesuaikan strategi sesuai perubahan kondisi. Baiklah, jika ada teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung share ke kolom komentar. Baik, sekian hasil dari presentasi saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat bersuka.